Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosua Riji Prasetyo. Yosua itu nama baptis, dulu nama aslinya. Dan asal saya dari Dusun Tempurejo, Njajak, Banyuwangi, Kecamatan Gambiran. Ustadz boleh manggil saya dengan nama yang dikasih oleh Pak Yai, yaitu Abu Mus'ab. Nah, dan saya lebih nyaman dipanggil Abu Mus'ab. Nah, Pak Yai yang bercerita sama persis, ya enggak sama persis lah seperti kisahnya Mus'ab bin Umair. Bukan, ya dulu kisah saya itu bukan termasuk ekonomi yang menengah ke bawah. Saya termasuk ekonomi yang mapan, menengah ke atas. Makanya ketika hijrah kan udah saya tinggalkan semua, maka seperti itu Pak Yai inspirasinya ngasih nama saya. Ya awal mengenal Islam ya sebelumnya kan sudah tahu saya agama Islam ya dari tangan-tangan banyak Islam, tapi belum tahu apa itu Islam dan bagaimana itu Islam. Kalau untuk satu kampung mayoritas apa sih? Campuran. Oh, di kampung itu campuran, iya, ya? bahkan saya ada lebih dekat ke namanya Desa Purwodadi itu 100% Kristen. Nah, tapi beda aliran. Kalau Purwodadi kan Kristen GKJW, saya Pantai Kostanya. Dan di desa saya itu ada Islam, Hindu, Kristen juga, ya, campuran. Itu karena saya dulu bukan termasuk kristal. Tahu kristal? Kristal Kristen Natal. Jadi orang Kristen pas cuma Natalan doang. Sama seperti kalau di Islam, jadi Islam pas Idul Fitri doang, ada kan kayak itu. Karena saya bukan termasuk kristal. Saya adalah Kristen yang bahkan dalam satu minggu itu full, bukan hari Minggu saja saya ibadah. Bahkan di rumah pun saya subuh bangun untuk ibadah bersama istri dan anak. Tapi yang berdoa ya bukan cara mereka dulu, saya dulu. Islam, sebelum saya masuk Islam ya memang saya selalu membaca Bible. Jadi saya punya Bible, enggak saya anggurin. Saya baca. Karena ternyata di dalam Bible kan enggak sama seperti yang disampaikan oleh Pendeta. Jadi bertahun-tahun saya membaca Bible. Bahkan saya punya catatan tersendiri di bekas buku anak sekolah itu. Pakai pensil, urek-urekan. Tentang apa yang membuat saya mengalami pergumulan iman ketika membaca yang namanya kitab tuntutan dalam keyakinan saya yang lama dulu. Banyak sekali yang membaca bingung, dan setiap saya tanyakan kepada Pendeta bukan jawaban yang memuaskan yang saya dapatkan. Bahkan seringkali saya bertanya, selesai dijelaskan tidak masuk pikiran saya, selalu saja didoakan. Katanya saya sudah terpengaruh roh kegelapan lah. Bener. Jadi saya disuruh jongkok, didoakan, ditumpang kepala saya sama om, tante, seluruh orang gitu. Malah saya mikir, saya ini tanya, mbok ya dijawab yang betul, bukan malah didoakan. Itu semakin galau saya. Sampai akhirnya itu faktor internal ya, sampai akhirnya saya males untuk gereja, udah males. Soalnya saya hafal yang diomongin pasti itu lagi, itu dan lagi. Dan masa buku Bible tebelnya segini, isinya cuma tentang seputar Yesus doang, kan banyak isinya itu yang saya baca yang perlu dijelaskan, tapi nggak dijelaskan. Kalau memang dijelaskan ya bubarlah gereja. Pasti itu. Pasti, makanya nggak dijelaskan. Cuma kalau saya analisis, dimotivasi. Jadi ya maaf saya ngomong terus terang, kayak Pendeta itu saya akui motivator yang ulung. Bukan menyampaikan tentang kebenaran kitab suci, bukan, tapi hanya motivator yang ulung. Motivator untuk mendukung pendapat mereka gitu ya. Nah, betul. Bahkan dulu dikatakan kan
aliran saya itu kalau orang Kristen sendiri ngatain aliran jedak-jeduk. Pantai Kosta itu aliran jedak-jeduk. Karena apa? Karena alat musiknya paling lengkap. Coba sampean searching. Orang dari Pantai Kosta itu main musiknya pinter-pinter. Cuman saya aja yang nggak suka musik dari dulu gitu loh. Dalam perjalanan saya masuk Islam ini, cuman saya aja yang di keluarga saya masuk Islam. Sampai sekarang. Istri belum mau. Padahal saya kasih pengertian tentang isi Bible ya begini mang. Bahkan anak saya pun sudah saya bikin bimbang mulai kecil. Maaf, Ustaz. Emang usia antum sekarang berapa, Ustaz? 41. 41? Nggih. Dulu mengenal itu pas umur ke berapa? Barusan, saya kan baru masuk Islam sekitar 5 bulan yang lalu. Nah, belum lama. Tapi sebelumnya sudah mempelajari Islam. Dan saya lanjut lagi seperti yang tadi, agak melebar tadi. Kembali ke intinya yang mana saya udah males ke gereja itu. Udah males. Selama 2 tahun saya meyakini diri saya bahwa saya ini menganut agnostik. Masih percaya Tuhan saya percaya Tuhan. Tapi saya ogah jadi anggota atau member agama apapun gitu. Karena dalam keyakinan saya dulu, alah setiap agama pasti beginilah, cuma motivasi aja. Tapi nggak ada yang inti-intinya untuk mendinginkan, mendamaikan hati saya yang kering gitu, yang kosong gitu. Cuman gitu aja. Jadi selama agnostik itu saya juga mempelajari semua Agama. Iya, Hindu, Buddha. Saya bahkan sering meditasi ala Buddhis di kamar, bener. Saya pelajari semua. Dan saya juga mempelajari faham-faham yang agak Marxis juga. Iya, Marxis. Tapi nggak masuk semua. Dan terakhir saya juga mempelajari Islam. Dan alhamdulillah saya kaget. Loh. Saya nggak bisa komentar misalnya Islam, cuma loh kok gini gitu. Dan alhamdulillah kenapa saya kalau di desa sering dengar azan orang ngaji, kok pertama biasa sih cuek, setelah belajar Islam kok tertarik, tapi itu secara sembunyi-sembunyi sama 2 tahun itu. Dan sebelumnya juga saya belajar untuk wudhu kan di YouTube banyak saya lihat, oh Islam itu begini. Ya akhirnya saya pas tepat itu sekitar setahun yang lalu, setahun setengah yang lepas Idul Adha itu saya di dalam kamar syahadat sendiri, nggak ada saksinya, nggak ada yang bimbing. Bisa tahu cara untuk masuk Islam lewat syahadat itu? Ya saya orangnya kan selalu ingin tahu, seneng baca, dan saya orangnya melek teknologi, melek internet. Jadi saya meskipun saya petani orang desa, tapi saya seneng belajar. Oh kayak gini, saya ikutin. Ya sering lihat channel-channel Islam Alaf itu. Saya syahadat sendiri dan belajar wudhu. Kalau belajar wudhu itu saya di kamar mandi, saya hidupkan showernya, kayak orang mandi kan, tapi saya wudhu di keran, belajar wudhu gitu, biar nggak ketahuan. Terus belajar sholat pun di kamar, saya tutup, saya kunci. Ya seperti itu berulang-ulang, tiap diajak gereja alasan sakit gigi lah, atau kayak tahu ada kebaktian gereja langsung pagi-pagi ke sawah gitu, biar enggak ikut, males sudah. Kalau ditanya males, enggak wis, eman sawahnya, saya bilang gitu, saya ngerawat sawah, alasan saya udah gitu. Dan sekian lama akhirnya ketahuan juga. Pertama yang mengetahui malah anak saya. Iya, saya lupa pas kunci kamar itu, habis sholat anak saya masuk, loh ayah Islam, anak saya teriak-teriak, terus saya mulutnya saya gini kan, jangan kelas 6 SD kan anak saya sama saya itu saya didik kayak sahabat, bukan kayak ayah sama anak, tapi kayak sahabat. Saya sering hatinya itu nyambungnya banget. Iya, wah ayah Islam sampai ketawa-ketawa loh. Jangan wah ayah Islam, tak bilangin sama
Kung sama Uti sama Mama, jangan ayo ya gitu, anak saya ngetahui jangan. Akhirnya ya gitu, lambat laun kayak misal Jumatan, saya Jumatannya itu ya ke sawah tapi di dalam jok aja kayak sarung, baju batik gitu. Terus saya Jumatan tapi di dalam masjid, orang-orang kaget, kok Jumatan, ente kan Kristen ngono lho, orang-orang gitu. Saya di mana? Ente kan Kristen. Saya bilang, aku kepingin belajar Islam gitu. Tapi saya gini kan, satu orang masjid saya gini kan, tolong jangan ngomong, pasti masalah nanti. Oh iya ya gitu. Yang namanya orang desa pastilah nyebar, ketahuan gitu loh. Ketahuan saya ditanya-tanyain, dudukan. Akhirnya saya bilang, ya memang saya jelaskan di Bible begini-gini sama mertua saya ini. Dan saya sebutkan sedikit aja. Di Bible ada tentang tauhid. Benar. Sama seperti persis dalam Quran surat Al-Maidah 72. Persis kata-katanya yang menyatakan yang Sema Israel itu. Yang Yesus sendiri yang berdialog dengan Gusti Allah. Ditanya bahwa wahai bangsa Israel, sembahlah Tuhan Allahmu, Tuhan yang esa. Kan tauhid sama, kemarin belajar lu kok sama Kak di Al-Qur'an, lalu tok saya wis belajar Islam itu. Dan banyak lagi. Terus saya pelajari lagi tentang berwudu. Ada kisah Nabi Harun sama Nabi Musa, Nabi Ezra, banyak ketika mau masuk ke rumah ibadah atau bait Allah, basuhlah mukamu, tanganmu, kakimu, kan basuh, namanya wudu. Kalau saya pelajari di Katolik kan cuma dipercik, kan mereka nggak manut, berarti nggak manut kitabnya, harusnya dibasuh. Nah, kita pelajari. Lalu ada lepaslah alas kakimu. Ini yang saya omongin bener sesuai kitabiah, gak ngarang saya, bener, nanti bisa di searching di HP-nya masing-masing. Lepaslah alas kakimu ketika kau memasuki bait Allah, tanah yang kudus. Kan beribadah disuruh lepas kaki. Ada lagi. Terus untuk laki-laki disuruh bersunat. Yang nggak bersunat harus dilenyapkan, zaman dulu dibunuh. Wanita, di Bible bener, di Bible ada. Wanita disuruh berkerudung, menutupi rambut kepala. Bila tidak mau berkerudung, rambutnya harus digunduli. Ada. Tidak boleh makan babi. Lalu tidak boleh minum khamr yang memabukkan. Banyak, menghadap kiblat. Dan juga yang terakhir itu yang membuat saya kaget. Badi Yohanes berapa itu Yesus sendiri menyatakan akan ada seseorang penggantinya Yesus yang mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Ya harus mengikuti biar selamat. Kalau saya tanyakan kepada Om Pendeta, itu ada Roh Kudus. Oh, bukanlah. Di kitab itu ditulis seseorang kan bukan roh, seseorang tubuh. Nah, dan setelah saya pelajari di internet dan juga melalui Bible yang bahasa Ibrani itu Muhammad, itu yang saya membuat saya kaget itu. Dan banyak kok kontradiksinya, kalau disebutin banyak, bahkan hal-hal yang nggak pantas tentang kisah-kisah Nabi pun banyak. Bible itu Nabi Lot, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu diceritakan yang nggak perlu saya omongin di sini, yang nggak pantas 17+ lah. Iya. Nah, kan itu membaca galau, ini firman Tuhan kok kayak gini, benar-benar melecehkan. Saja emosi bacanya. Padahal itu Nabi, saya emosi. Kalau seandainya bapak saya diginikan, ditulis, diberita gini, saya ngamuk lah. Itu orang normal gitu loh, mikir saya, oh ini berarti ada yang nggak beres ini dalam ajaran saya. Setiap saya tanyakan, cuman ya imani seperti itu adanya. Itu contoh bagi kalian, jangan berbuat gini. Nah contoh kenapa harus
selalu nabinya berbuat begitu, harus itu nggak baik, harus dicontoh. Kenapa begitu? Kan sesuatu hal jijik nggak perlu dilakukan untuk jadikan contoh, jangan seperti itu. Orang normal kan pasti begitu. Dan saya tidak menyarankan anak saya untuk membaca Bible. Itu subhanallah, sadis isinya. Bos kayak gitu. Maka dari hal-hal remeh-temeh seperti itulah saya semakin tertarik dan semakin menjauhi ajaran saya yang lama. Saya dulu kan juga lama aktif di debat di Kaskus, tapi dari pihak tapi selalu kalah terus. Dari pihak Kaskus debat agama itu, tapi kalah terus saya dulu masih jahil gitu dari pihak mereka, kalah terus. Ya itu mempelajari juga, saya omongkan pada anak saya juga, bahkan anak saya setiap zaman, maaf ayah mau tanya, Tuhan sama ini sebenarnya berapa? Satu ya? Yakin satu. Bapak itu siapa? Tuhan ya. Tuh. Roh Kudus siapa? Tuhan. Yesus siapa? Tuhan. Tuhan sama itu 3. Enggak ya, 1. Dihitung meneh. Tuhan ini berapa? 1. Allah Bapa itu siapa? Lek sampean diwarai nek sekala minggu, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Tangan anak saya juga ngikut. Yesus, Tuhan. Berarti piro hitungan? Oh iya. Lek oh iya, utake main berarti. Hati nurani ini kena berhasil. Mamanya denger. Rame mesti. Saya jelasin ke mamanya juga. Ya, maaf ya, pas sumun bukmun umyun pam layak kilun. Enggak mau denger gitu. Sama mertua, sama emas saya juga sering saya jelasin gitu. Faktor eksternalnya itu yang semakin saya tertarik dengan adab dan keluhuran orang Islam itu begini. Ini beneran. Waktu itu bibi saya meninggal. Dan di gereja di kuburan orang Kristen yang posisi di desa saya itu yang mengelola orang GKJW. Sedangkan keluarga saya Pantai Kosta semua. Ketika bibi saya udah dipeti, mau dikubur di tempatnya kuburan orang Kristen sama orang GKJW nggak boleh. Padahal udah dipeti, tinggal ngubur doang. Nggak boleh karena katanya bukan gerejanya orang Pantai Kosta. Sama-sama Kristen. Iya, weh, saya kok gitu, kok gini. Udah Kristen nih, mosok misal ya, pendeta saya yang lebih tinggi kok gak bisa nembusi pendetanya GKJ biar nggak sampai viral atau kelihatan boroknya lah misalnya, maaf kasar ya. Harus toleransi kan, saling toleransi. Tapi mereka nggak bisa, justru yang ngejek-ngejek selalu saya didoktrin tuh umat Islam nggak toleransi gitu loh. Dan akhirnya warga desa yang muslim berembuk, boleh bibi saya dikubur di kuburan muslim. Kaget saya, ini orang Islam padahal saya nggak nembung loh, keluarga saya boleh nggak dikubur, nggak nembung, cuma sungkan kan, itu orang Kristen kan nggak mungkin boleh di situ diem bingung. Tapi orang desa mendatangi keluarga saya, boleh dengan syarat nggak boleh pakai tanda salib itu sudah terima kasih saya. Kalau itu sudah dimandiin, udah tinggal mendem aja, udah mayit, mbok yo bahasa Indonesia itu mbok yo diterimalah, dimasukkan gitu. Ternyata tetap kekeh nggak boleh. Ya akhirnya sampai sekarang satu-satunya orang Kristen yang dikubur di kuburan Islam di desa saya bibi saya itu. Itu yang membuat saya semakin enek. Kalau saya ceritain di orang lain nanti yang beda kota pasti ada yang komen, oh itu bohong loh. Kalau bohong ya silakan bungi saya, tak antarkan ke desa saya. Ada kuburannya sampai sekarang, masih ada, bukan sangarang biar tampak wah gitu, enggak. Ini kenyataannya. Ya pasti konflik lah. Enggak mungkin ada suatu orang Kristen salah satu anggota keluarganya bersyahadat, mereka gembira, senang, wah bersyukur karena ada yang masuk Islam, nggak mungkin. Itu kalau hal seperti itu luar biasa. Justru setiap mualaf itu ya memang itu. Setiap mualaf pasti yakin bahwa setelah bersyahadat pasti dikucilkan, diusir, semua kemewahan dunianya diputus. Pasti resikonya itu.
Kalau tetap gandoli Kemendunya nggak usah syahadat, tetap aja dalam kejahilan. Kalau sudah yakin sama Gusti Allah ya itu udah biasa, semua mu'alaf diancam, didiemin, dilecehkan sama yang dulu. Semua akses dunianya diputus sampai nol, nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa, itu biasa, bukan hal yang istimewa, biasa karena semua mu'alaf gitu. Memang kalau maaf ya ini ya maaf ya, kalau ada di luar sana saya mau kasih saran, kalau ada mu'alaf yang kayak merasa saya ditinggalkan keluarga, enggak punya apa-apa, itu malah cengeng. Mereka udah pasti resikonya tahu lah kalau mengikuti. Dan syariat itu mu'alaf yang odong-odong karena tauhidnya kurang. Kalau tauhid yakin kepada Allah, hijrah itu pasti dunia diluaskan oleh Allah, pasti itu. Karena saya yakin seperti itu. Bahkan di desa itu rumah saya yang bangun. Itu saya malah yang diusir. Ya saya kasih, rumah isinya saya kasih semua yang saya punya saya kasih. Kalau saya jual, ya bisa aja itu rumah saya. Nanti pasti mereka ngomongnya, loh masuk Islam anak istri ditelantarkan, loh, ditinggal minggatnya. Yang jelek bukan saya Islamnya, saya nggak mau. Ya udah tak tinggalin. Bahasa Jawanya PPN, saya nggak kedonyan, no. PPN Allah Maha Kaya, Mas. Bisa bunyinya saya sekarang alhamdulillah nggak, bahasa mereka itu nggak mbambong. Kan saya dibilang kamu kalau keluar dari sini nggak ada yang nolong. Kok bisa ngomong kayak gitu? Padahal yang ngomong itu ada yang nyiptakan, Gusti Allah, yang ngomong masih Gusti Allah. Dan juga saya boleh ya misal pesen ya, pesen untuk misal ya, untuk ini setelah saya pelajari setelah 5 bulan saya di sini dan juga sering keluar itu. Sebelum pesan mungkin kenapa kok bisa antum milih ke Al-Um? Oh ya itu nanti ada lanjutan dari tadi ya. Ya gini, saya kan orangnya tadi saya bilang saya orangnya melek teknologi, melek informasi. Saya dulu waktu syahadat sendiri itu nggak yakin, kurang sah ini, kurang sah, harus ada saksinya. Maka saya searching mu'alaf center yang menurut saya yang pas untuk karakter saya ini mana, saya cari. Alhamdulillah saya nunjukkan di mu'alaf center Sofia, di kantornya di Mburing. Nah, maka saya pun ke mu'alaf center Sofia pakai motor butut, motor di sawah itu, karena semua motor yang bagus-bagus itu kontak sama surat-suratnya disembunyikan bener. Bahkan semua foto-foto dan identitas saya disembunyikan, surat baptis saya juga disembunyikan, saya cari nggak ada. Album-album kenangan saya mau saya bawa buat saya bukti, nggak ada, sembunyikan kayak gitu. Maka saya balik lagi naik motor ke mu'alaf center Sofia, motor sawah itu nggak ada suratnya, bener. Ini itu syahadat. Maka saya ditanya-tanya, diinterogasi, belum langsung ya saya enggak, ditanya-tanya, kan ya wajar lah, orang enggak kenal minta syahadat, mereka takut saya ini orang susupan atau apa. Iya bener ya, saya maklum lah. Ditanya-tanya ya akhirnya ya syahadat. Terus benar sih saya mau di misalnya ya mas, saya mau dikasih, kan saya udah nggak punya apa, saya mau dikasih kayak modal usaha, terus juga ya mau dinikahkan juga, tapi saya enggak mau, saya nolak. Saya ingin belajar agama, saya bilang gitu. Saya mau cari pondok pesantren. Kalau seandainya sampean nggak punya channel nggak apa-apa, saya nggak maksa, saya tak cari sendiri. Saya orangnya tough, tangguh kok, bisa survive. Saya banyak pondok-pondok nanti saya searching, saya datangi, saya mau ngabdi lah gitu loh, bersih-bersih pondoknya sama belajar ngaji. Tapi usahanya di sana, oh jangan, saya punya kenalan, sampean mondok di situ aja, ndak usah kerja, full mondok gitu. Maka saya diantar ke sini. Ya akhirnya saya mondok sampai sekarang. Nah, dan balik lagi ke pesan saya tadi, untuk
para yayasan mu'alaf. Ada mu'alaf itu, ini pesan saya pribadi, menurut saya pribadi, seharusnya jangan dulu mulu dikasih modal, duit suruh usaha dagang atau dikontrakkan rumah, atau jangan. Kurang afdal menurut saya. Karena seperti halnya mereka jadi mu'alaf KTP doang. Nggak ngerti hukum-hukum tauhid, keyakinannya kepada Allah, nggak paham rukun-rukun sholat, ilmu-ilmu fikih yang lain. Seharusnya mereka itu diajarin agama dulu. Bahkan ada yang pertemuan mu'alaf itu cuman 1 bulan itu 4 kali seminggu. Itu ada yang datang, ada yang nggak datang karena apa? Karena kesibukan kerja. Ya iya, memang sudah disibukkan dunia. Akidahnya kurang. Maka lebih baik dibantu ilmu, disekolahkan di pondok atau di mahat-mahat. Tidak lama, setahun saja untuk mempelajari akidah, memperbaiki bacaan Quran, dan mengenal fikih-fikih Islam. 3 itu aja. Nanti yang lain sambil menjalani kehidupan normalnya, sambil mencari ilmu masih bisa. Yang utama harus ilmu. Seperti yang saya tahu ketika Nabi Sulaiman mau dikasih pertanyaan oleh Gusti Allah, mau kekuasaan, harta, atau wanita. Nabi Sulaiman kan nggak minta apa, ilmu. Karena dengan ilmu, kekuasaan, harta, wanita, dunia semua dapat. Nah itu loh, maksudnya ilmu agama itu. Maka ini yang saya praktekkan. Banyak yang saya nawari sama ditawari mau sawah, disuruh nempatin rumah, nggak mau saya. Saya ingin belajar agama dulu. Kalau pekerjaan gampang mas, meskipun saya nggak misalnya nggak punya channel, saya nyari ke orang keliling bisa saya dapat kerja, gampang kerjaan itu. Cuman sulitkan ilmu agama itu. Nggak usah minder. Saya 41 tahun, masuk mahat. Teman saya paling tua itu umurnya 24 tahun, paling tua. Saya nggak minder sama emas-emas. Justru saya sama seneng, sama salut. Mereka itu masih muda tapi ilmu agamanya oke. Tempat saya belajar, sama seneng saya. Dan itu aja pesan saya. Ya jangan terlalu orang-orang yang baru Islam, jangan terlalu suapin dengan dana, dengan seolah-olah mereka itu orang yang kasihan banget, justru malah manja. Sifat survive-nya nggak ada gitu loh. Manja, memanfaatkan kebaikan orang Islam. Nggak boleh kayak gitu. Harus mencari untuk dimakan dari keringatnya sendiri. Kalau misal di mat ada yang donatur membiayai, ya wajar lah, kita akan mencari ilmu. Terus kegiatan-kegiatan sekarang yang ya seperti kegiatan KBM sama teman-teman, saya ngikuti belajar ngaji ya tentang tauhid dari Pak Yai, terus tentang perbaikan baca Al-Quran, melancarkan nulis Al-Quran, dan mengerti hukum-hukum halal haram kayak gitu perlu banget untuk kehidupan saya selanjutnya. Kan saya nol tentang Islam, nggak tahu. Yang Islam dari kecil enak tahu. Terus benar-benar bacaan surat-surat di Al-Quran. Saya seneng baca tafsir sama terjemahnya. Justru menambah pengetahuan saya. Dan insya Allah nanti pengetahuan saya ini mungkin saya kan setahun di sini, mungkin bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang belum paham, juga untuk diri saya sendiri. Bermanfaat, benar-benar bermanfaat. Maka nggak usah minder, malu tuatnya belajar ngaji. Baik-baik kok, orang Islam baik-baik kok. Nggak dilecehkan, wah gak iso ngaji, enggak. Mereka sabar kok malah. Nah, seneng saya dapatkan banyak kok. Dan juga saya dalam dalam 1 bulan itu 2 kali atau 3 kali mesti izin saya ke mu'alaf center. Itu bikin makalah saya. Nah, bikin makalah, kadang diajak ke tempat-tempat daerah, istinisasi, ketemu ustadz-ustadz yang mu'alaf gitu, biar nambah pengetahuan lah, nambah jam terbang gitu, pengalaman. Malah seneng saya. Kalau untuk hafalan Al-Quran, saya terus terang kan masih 3 bulan di sini, belum boleh saya sama ustadznya ngapalin. tapi membenarkan bacaan. Iya, kemarin sempat hafal An-Naba.
Dan wanasiat sudah sampai ayat 15, tapi nggak boleh dulu. Kan salah-salah bacanya. Disuruh baca sampai khatam terus. Alhamdulillah saya 3 bulan di sini sudah khatam 3 kali kan. Nah, ini aja sudah sampai surat Sof tadi pagi ngaji. Harus sampai khatam lagi, khatam biar lidahnya terbiasa, terus dibetulkan panjang pendeknya baru boleh ngafalin. Kalau ngafalin dulu panjang pendeknya salah, wes sulit memperbaiki. Kan mempelajari Al-Quran nggak boleh langsung langsung hafal salah semua, nggak boleh, harus pelan-pelan, dinikmati pelan-pelan. Bener, saya nikmati bener. Udah bisa baca huruf Al-Quran yang tentunya udah. Insya Allah sudah bisa. Seneng saya bisa, seneng bener, kayak seumpama kayak anak kecil itu dapat sepeda pancal baru, senengnya banget. Tiap hari dipakai kan, nggak tahu capek, malam juga dipakai. Saya juga gitu, bisa ngaji, seneng ngaji terus saya. Bener, kayak anak kecil baru seneng banget. Ya, Zat. Ya. Antum dulu pas sebelum itu kan, maksudnya sebelum masuk Al-Um itu ada stigma ini nggak, pesantren-pesantren yang Al-Um seperti pesantren Radika mungkin yang dulu di ini. Oh. Udah yakin ini kan mungkin nggak tahu tentang informasi mahat-mahat yang ada. Iya, memang ada informasi itu. Tapi alhamdulillah saya ini dasarnya orangnya nggak rasis. Nah, jadi dan saya sudah tahu itu cuma farming media saja. Oh, berarti antum yang udah tahu. Iya, saya orangnya nggak rasis kok. Meskipun saya dulu masih jahil itu, kalau ada info apapun nggak langsung saya telan mentah-mentah. Iya, saya cek sampai betul. Wah, ini nggak ada sumbernya, ini ngawur. Kalau ada sumbernya dan saya tahu buktinya, oh ya seperti ini. Alhamdulillah saya orangnya nggak rasis. Jadi meskipun di sini ya malah seneng saya. Baik, seperti inilah Islam. Mempelajari adab dalam Islam juga, kebersihan. Saya dulu subhanallah sampean tahu orang jahilian nggak bersih-bersih. Sekarang alhamdulillah saya seneng bersih hidup saya. Dan bahagia saya. Ini yang saya cari gitu loh. Oh ya. Alhamdulillah untuk semua teman-temanku, ini pertama untuk yang sudah muslim dari lahir. Nah, kalian alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kenikmatan yang istimewa, itu kenikmatan iman dalam Islam. Maka jagalah dan jangan sia-siakan. Pelajari dengan benar-benar. Pelajari dengan, jangan terkena subhat-subhat yang nggak jelas. Jadi Islam itu seperti apa dan bagaimana, tolong pelajari lagi. Jangan bangga, oh Mbak Buyut saya sudah Islam, saya nggak perlu bahasa. Jangan malu sama orang-orang seperti kita nih yang sudah tua, masih semangat belajar. Malu kalian kalau nggak mau mempelajari agama yang sudah dari Mbak Buyut kalian. Pelajari dan amalkan, dan nggak bisa disampaikan. Dan juga untuk teman-teman saudara saya yang belum mengenal Islam, ya mohon dibuka hatinya. Di dalam Bible itu dikatakan, kenalilah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap akal budimu, hati nuranimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Maksudnya apa? Pakai akal budi dibaca. Benar atau enggak disambungkan dengan hati nurani. Sesuai apa enggak? Baru dengan segenap kekuatan itu ya berusaha nyari belajar. Kalau pakai ini saja jadi ateis. Orang ateis cerdas. Ininya cerdas tapi hati nuraninya nggak dipakai. Kalau pakai ini saja jadi orang sesat. Cuma hati nurani berdoa sama Tuhan, tapi ini nggak dipakai. Tuhan yang mana yang betul? Maka harus nyambung. Karena Allah Tuhan menciptakan ini dan ini tuh di dalam satu tubuh harus dipakai bersama-sama. Murni kok hati nurani suci. Coba kalian Bible-nya di rumah itu dibaca. Jangan lompat-lompat cari yang enak-enak aja. Per lembar demi lembar dari kitab Kejadian sampai Wahyu dibuka. Bahkan belum sampai 10 lembar dalam kitab Kejadian pun hati nurani sampean pasti udah berontak.
banyak kejadian yang tidak cocok dengan hati nurani dan logika, dan dibutuhkan segenap akal tenaga untuk mempelajarinya. Karena hidayah bukan datang tiba-tiba, hidayah harus diusahakan, dan hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikasih hidayah. Kalau gak pilihan gak dapat hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dianggurin Bibelnya. Kalau Bibelnya dianggurin ya pasti enak, taat enak, tapi kayak kebu, manut aja. Kita manusia, bukan kebu, bukan domba, kita manusia, kita harus dipelajari. Maka alangkah baiknya dipelajari dengan hati nurani yang bersih. Akar pahit dalam hati, kalau dalam saya dulu akar pahit namanya, itu sifat-sifat yang buruk. Akar pahit harus dibuangkan, rasis-rasis dibuangkan. Karena kita harus melihat suatu keyakinan itu dari ajarannya, dari buku manualnya, bukan dari orangnya. Kalau orangnya itu pastilah fitrah manusia itu ada negatif dan positif dalam diri manusia ini. Sejauh mana manusia itu bisa mengendalikan sisi negatif dan positifnya. Kalau yang menang sisi positif jadi orang baik, tapi yang menang sisi negatif ya jadi orang yang kurang baik. Dipelajari seperti itu. Maka alhamdulillah apabila Anda mempelajari Bibel dengan hati nurani yang bersih di malam yang sepi, benar-benar ingin mencari kebenaran apa yang harus kita lakukan untuk menghamba, menyembah kepada Sang Pencipta kita, insya Allah hati nuraninya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan untuk keluarga saya, tolong, saya ini sayang karena hidup ini bukan cuma di dunia saja, hidup ini ada kelanjutannya. Sayang, pelajari benar-benar siapa dan apa yang kalian sembah itu harus kalian pelajari benar-benar. Jangan ngikut omongannya, ya maaf, pendeta. Karena yang mengatur hidup kita ini diri kita. Yang punya badan kita ini bukan pendeta. Badan kita mau dibawa kemana, selamat diri kita sendiri, bukan pendeta. Pendeta itu udah punya masalah sendiri. Dipelajari benar-benar. Saya mau ketemu kok. Ini kalau mau saya jelaskan panjang ini, kontradiksinya itu panjang. Bahkan untuk membahas doktrin yang kalian yakini tentang penyalipan itu saya paham. Panjang, banyak kontradiksinya. Pelajarilah. Pelajarilah. Kalau udah nggak benar, itu bukan firman Tuhan, karangan manusia. Jadi kalian jangan gengsi. Jangan gengsi. Sebenarnya banyak kok dari kalian saudara saya yang belum menang, saya tahu kok kalau kitab kalian itu nggak benar, pasti tahu, nggak bisa dibohongin. Tapi kalian tuh gengsi, buanglah gengsi itu, carilah kebenaran. Lihatlah Islam bukan dari orangnya, lihatlah Islam dari buku manualnya. Nah, begitupun saya dulu mempelajari Kristen bukan dari orangnya. Katanya orang Kristen baik, kata siapa? Banyak orang Kristen yang brengsek, banyak. Sama juga orang agama apapun yang baik dan brengsek banyak, tapi dari buku manualnya. Kalau buku manualnya sudah nggak betul, pasti fitrah manusia itu suci, pasti tahu yang betul dan enggak. Dan alhamdulillah saya temukan di buku manual saya sekarang, yaitu Al-Quran. Alhamdulillah saya menemukan kedamaian dan keajaiban dalam Al-Quran. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.